kami beri kesempatan kepada Pak Herman Kairon. Terima kasih Pak Bimo, Ketua Rapat, Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati. Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, beserta seluruh para deputi dan pejabat di lingkungan Kementerian BUMN. Pertama, saya ingin menyoroti persoalan anggaran Kementerian BUMN. Saya sebetulnya telah mengusulkan pada waktu pendalaman dengan Kementerian BUMN bahwa sebagai pengelola aset yang begitu besar, rasanya terlalu timpang dengan anggaran di kementerian yang hanya 255 yang dialokasikan di tahun 2024. Bahkan kalau tadi di benchmark ke Hasanah, saya lebih jauh mengatakan pada waktu itu bagaimana kalau kita coba benchmark ke Temasek gitu. Sebagai super holding, mereka mendapatkan anggaran yang cukup besar untuk membina dan tentu untuk bisa mengelola aset yang begitu besar. Apalagi BUMN sebagai pohon fiskal bagi negara, saya kira butuh pengawasan, butuh pengelolaan yang lebih intensif supaya betul-betul bisa menghasilkan terhadap apa yang menjadi keinginan dan tujuan di penganggaran kita ke depan. Supaya apa? Karena saya masih banyak melihat, ya ini saya banyak melihat, BUMN boleh rugi, tapi direksinya nggak pernah rugi. BUMN boleh kerugiannya mendalam, tapi kita masih bisa melihat direksi-direksi kok sepertinya tidak memiliki simpati dan empati terhadap korporasinya. Bahkan saya berpikir bahwa BUMN ini kok belum memiliki kepedulian yang tinggi bahwa BUMN ini adalah sebagai bagian tidak terpisahkan dari negara. Nah ini yang menurut saya sentuhannya memang belum begitu kuat dari kementerian karena memang anggarannya kecil. Kalau Pak Pahala hanya dianggarkan 4 miliar cocok buat apa itu? Mungkin bahkan boleh jadi sebagian besar banyak dibiayai malah oleh BUMN. Masa yang mengelola, yang mengawasi dibiayai oleh yang dikelola dan diawasi, kan ini masalah nanti ke depan gitu. Nah oleh karenanya saya kira ini harus menjadi keputusan politik Pak Bimo bahwa ada dukungan yang kuat dari Komisi 6 untuk meningkatkan anggaran di Kementerian BUMN ya berdasarkan proporsi saja. Berapa proyeksi dari pengelolaan aset terhadap biaya yang dibutuhkan oleh Kementerian BUMN. Bahkan ya kalau memungkinkan PMN adalah sebagai instrumen, ya PMN sebagai instrumen, meski ini harus diawasi betul, meski ini harus secara detail nilai manfaatnya apa PMN ini, tetapi jika memungkinkan bahwa ini juga bisa menjadi anggaran reguler di kementerian, ini kan bisa menjadi bagian pengelolaan dan pembinaan terhadap korporasi. Misal kalau kemudian ID Food sebagai holding korporasi di bidang pangan selalu sampai saat ini belum menemukan cara untuk meningkatkan akselerasi pendapatannya. Kalau meningkat sudah kelihatan ada peningkatan, tapi bagaimana mempercepat peningkatan pendapatan dan kemudian menjadi pelayan publik yang lebih luas. Ini bagaimana caranya? Loh, kalau tidak ada anggarannya kan agak sulit gitu. Kalau anggarannya hanya dialokasikan 500 miliar untuk kebutuhan yang begitu besar, ini juga tidak sebanding antara kebutuhan dengan ketersediaan anggaran. Oleh karenanya, kalau bisa memang ke depan dianggarkan secara reguler menjadi anggaran kementerian, ya PMN lekatkan saja di situ. Sehingga bisa direncanakan jauh hari sebelumnya, bisa masuk di dalam proses tahapan dan siklus penganggaran. Tidak di akhir-akhir gitu. Di akhir-akhir diusulkan 100 triliun
jadinya hanya 50 triliun. Yang semestinya proyeksi terhadap korporasi-korporasi yang membutuhkan, akhirnya juga tidak terpenuhi kebutuhannya. Kebutuhannya 10, hanya 0,5, hanya 0,5%-nya. Nggak cukup untuk bisa BUMN tumbuh dan berkembang seperti korporasi-korporasi negara di negara lainnya. Yang kedua, saya juga menyoroti terhadap hutang BUMN, Pak Erik. Ini kan selalu menjadi perdebatan. Hutang BUMN itu sebetulnya hutang korporasi atau hutang negara. Ini mohon saya kepastian gitu ya. Karena kalau ini menjadi hutang negara, berarti juga harus terintegrasi atau harus masuk di dalam akumulasi hutang negara gitu. Nah, kalau hutang negara saat ini mendekati 8.000 triliun, berapa sih hutangnya BUMN? Apakah ini diintegrasikan atau tetap terpisah? Toh juga pada saatnya ketika bermasalah dengan BUMN, ini menjadi hutang korporasi yang pada akhirnya juga dibayar oleh negara. Saya mohon kepastian ini sehingga betul-betul juga untuk persoalan hutang ini pengelolaannya tidak lepas misalkan dari urusan negara. Kalaupun kemudian bahwa ada para direksi yang menyalahgunakan keuangan korporasi, ini juga merugikan keuangan negara. Sehingga jelas gitu, jelas law enforcement-nya terhadap pengelolaan keuangan negara ini. Yang ketiga yang saya ingin sampaikan terkait dengan pemberian PMN terhadap PLN. Ini kan PLN setiap tahun diberikan 10 triliun. Setiap tahun. Dan ini sudah bertahun-tahun. Sampai kapan? PLN akan terus membutuhkan anggaran 10 triliun ini sampai kapan gitu. Karena apa? Kalau melihat dari aset, dari omset, ini kan besar sekali PLN. Bahkan keuntungan hari ini 24 triliun ya. 14 triliun. Nah ini sampai kapan? Ya, saya tidak mengatakan setuju atau tidak setuju. Tapi adakah roadmap dari kementerian sampai kapan untuk memberikan suntikan terhadap PLN melalui PMN? Karena pada sisi lain menurut saya banyak sekali di sini BUMN yang tertatih-tatih untuk bisa mereka mampu mengangkat korporasinya menjadi untung gitu. Nah, sehingga ini yang harus menurut saya diselesaikan. Yang terakhir terkait dengan BUMN yang masih memiliki hutang besar. Apa yang akan dilakukan? Ya kalau hanya bahwa Waskita Karya misalkan masuk ke pengelolaan aset, ke PPA, menurut saya ya itu memang biasa begitu. Begitu mereka harus restrukturisasi masuk kepada PPA. Tapi barangkali ada hal-hal lain yang mungkin ini out of the box yang dilakukan oleh kementerian. Karena kan masa tenggat periode pemerintahan ini kan tinggal punya 1 tahun ke depan. Artinya harus ada roadmap yang memastikan bahwa ke depan memang ini bisa dikelola secara berkesinambungan. Apa strategi sesungguhnya untuk mengelola hutang yang cukup besar? Dulu saya pernah mengusulkan Bulog misalkan. Bulog itu hidup dari penugasan. Penugasannya jangan rugi gitu. Kalau penugasannya rugi, pasti korporasi rugi. Waskita juga rusak karena ada penugasan. Kemudian BUMN yang mendapatkan penugasan dan tidak sebanding dengan imbalnya juga akan rusak. Pasti akan rugi, dan setelah rugi pasti hutangnya banyak. Kalau hutangnya banyak, kalau rugi perusahaannya, bukan hanya korporasi negara atau BUMN yang rugi, tetapi justru kasihan terhadap vendor-vendor, kasihan terhadap subkon. Mereka juga akhirnya ikut bangkrut gitu. Para subkontraktor itu juga akhirnya mereka tidak bisa untuk melanjutkan usahanya. Bahkan mungkin mereka juga akhirnya terlilit hutang. Karena harus juga mengikuti terhadap BUMN yang saat ini bermasalah dengan keuangannya.
Apa sesungguhnya ini yang menjadi triknya Pak Erik? Bulog tadi saya katakan, kalau mau Bulog itu hidup sehat, ya dibalikan saja tuh BPNT yang sekarang dikelola dari Kemensos, dipindahkan saja ke Bulog. Selesai itu. Pasti Bulog untung tahun depan. Gitu. Artinya kan ini tinggal kebijakan presiden gitu. Nah tinggal Pak Erik bagaimana memastikan presiden juga memberikan kepercayaan untuk memindahkan program itu kepada Bulog. Karena Bulog selama mengelola Raskin dulu tidak pernah rugi gitu. Karena dari setiap satuan beras Raskin juga ada biaya operasional yang membackup terhadap Bulog. Waskita sangat besar sekali. Minimal mereka harus punya 30 triliun proyek dalam setahun. Kalau di bawah 30 triliun pasti rugi mereka. Nah, bagaimana caranya? Ya BUMN-nya diperbesar di situ. Pekerjaan pemerintahnya diperbesar. Bagaimana cara mendapatkan pekerjaan yang besar dari Kementerian BUMN? Ini yang harus dilakukan. Dan tidak apple to apple. Jika korporasi, jika BUMN, mereka harus berhadapan dengan kementerian. Ini harus menteri dengan menteri. Ini harus dengan menteri kepada presiden. Oleh karenanya saya minta nanti mungkin Pak Erik bisa memberikan penjelasan strategi apa yang tepat ke depan untuk bisa membangun BUMN yang lebih sehat, yang tentu berkontribusi kepada negara. Terima kasih Pak Bimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sony.